Halo, bertemu lagi dengan saya Agus TKT Dewi Servis Elektronik. Kali ini saya mendapatkan servisan alat tensi ya, automatic blood pressure monitor. Mereknya Omron seperti ini ya. Saya keluarkan dulu. Ya, paketnya untuk ya, oke. Kemudian unitnya sendiri seperti ini ya. Unitnya seperti ini, Omron dengan seri HEM-8712 ya. Katanya atau keluhannya tidak bisa berfungsi nyala, tapi hanya strip-strip gitu. Baik, kita buktikan dulu. Ya. Baik, saya pasang baterai dulu ya. Yang positif sini, yang negatif sini, sesuaikan saja. Oh, tidak nyala. Baik ya, setelah saya pasang baterai ya, setelah saya pasang baterai, ternyata dia hanya strip-strip seperti ini. Betul apa yang dikatakan oleh usernya, keluarnya tidak bisa nyala walaupun ditekan-tekan seperti ini, tidak bisa nyala, dia malah mati. Oke, jadi apakah penyebabnya? Mari kita bongkar dulu. Untuk membongkarnya kita lepaskan dulu untuk baterai. Setelah kita lepas baterai, nanti di sini ada, ini dia. Nah, di sini ada lubang, ini dalamannya ada bautnya, kita lepaskan dulu. Baik, saya lepaskan baut ini dua dulu ya. Oke, baterai sudah saya lepas, kemudian baut juga sudah saya lepas. Ini bautnya ya. Nah, untuk membukanya sangat mudah. Ini dari atas. Nah, ini dari sini kita pakai open yang min seperti ini. Nah, ini seperti ini, nanti keluarkan seperti ini, berurutan nanti sini terus, karena ini ada kaitannya, ada pengaitnya. Baik ya, karena saya tidak punya holder HP, hanya menggunakan tangan kiri buat pegang HP, saya akan membuka dengan saya skip ya. Intinya dari sini ya. Baik ya, sudah terlepas, tinggal dibuka seperti ini. Nah, ini dialah dalamannya untuk alat tensi ini ya. Terdiri dari beberapa tiga ya, atau tiga unit ya. Ada LCD, kemudian tombol pengatur kontrolnya. Di sini ada, di belakang LCD itu ada modulnya ya. Dan juga ada motor untuk ya alat tensinya sendiri tuh. Oke, masih baik. Lalu dimanakah langkah yang harus kita atau saya perbaiki? Baik, kita singkirkan dulu untuk LCD nya. Harap hati-hati karena di sini ada kabel yang sangat pendek dan tipis ya, kabel fleksibel, jadi harap hati-hati. Di sini masing-masing kaki masuk ke dalam, ada seperti dudukan ya. Nah, seperti ini kita angkat pelan-pelan karena ini LCD sangat apa ya, saya riskan pecah ya, seperti ini ya. Kita lepas pelan-pelan. Aduh, nggak kelihatan, maaf. Seperti ini ya. Oke, ini dudukannya LCD. Ini masangnya seperti ini nanti. Kita lihat di bawahnya.
Oke, ini sangat kaku karena ini ada kabel tembaga atau kawat pendek, jadi agak kaku. Wih, ini ya bekasnya agak korosif. Ya, akan saya lakukan dulu untuk ngecek setiap jalur ini, apakah setiap jalurnya saling terkoneksi atau terhubung. Nanti kalau ada salah satu jalur nanti dia akan tidak berfungsi. Ya, akan saya lakukan cek jalur dulu, setiap jalurnya menyambung ke mana, nanti dia nyambung nggak. Baik ya, ditunggu. Setelah saya ngecek jalur ini ya, ternyata tidak ada jalur yang putus, tapi saya menemukan di sini ada switchnya ini ya, switch utama ini untuk menyalakan. Ini tidak menyambung kalau saya cek. Jadi kalau saya cek seperti ini, misalkan gini, saya pakai buzzer, tidak nyambung. Jadi ini tidak nyambung ini kalau saya cek itu ya, ini tidak nyambung. Ini harusnya ini sama ini, kalau dengan buzzer multi, ini sama ini harusnya nyambung. Kalau ditekan klik gini dia harus nyambung ini, tapi ini tidak nyambung. Baiklah, saya akan ganti ini dulu saja ya. Untuk micro switch seperti ini saya akan ganti. Oke, ditunggu, akan saya ganti dulu. Baik, kembali lagi ya. Ini tombol yang lama, tombol yang asli ini sudah saya copot. Saya cek dengan multi jenis buzzer yang tit itu, memang dia tidak nyambung. Lalu saya ganti tombol yang baru seperti ini ya. Oke, ini sudah saya pasang. Kemudian tinggal saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Saya masukkan ini, saya rapikan dulu. Ya, seperti ini ya. Pelan-pelan saja, awas ada LCD nya. Kita pasang dulu untuk baterai. Sesuaikan dengan simbolnya ini ada ya. Hati-hati ya, karena ini aduh, saya tekan coba. Oke, dia nyala, saya tekan nyala ya. Ini oke, berhasil. Betul, ini ada getar ya, E1 artinya dia, kalau ini selangnya tidak dipasang dia ada kode E1, tapi ini sudah berhasil. Saya tekan, ini berfungsi ya tombolnya, tadi tidak berfungsi sama sekali. Oke, nah dia getar, motornya getar. Oke, sip, saya kembalikan lagi seperti semula. Jadi kesimpulannya hanya di ini tombol. Saya cek jalur oke, kemudian saya cek menemukan ini switch, micro switch namanya ya. Baik teman-teman, saya bereskan dulu ya. Baik, untuk alat tensi sudah saya kembalikan seperti semula. Kemudian ini juga sudah saya coba ya, sudah saya kembalikan ya. Saatnya untuk mendemonstrasikan lagi ya. Tadi sudah saya coba. Ini untuk alat perbanyak atau apa nih, ini udah saya pasang ya di tangan saya. Akan saya coba, begitu dia start nanti dia otomatis langsung bekerja. Oke ya, seperti ya. Oke, dia menghitung. Ini dia ya. Sangat kencang sekali. Oke ya. Kencang sangat. Oke, mulai pengendoran perlahan-lahan.
heart rate-nya atau detak jantung, tapi sayangnya saya nggak bisa baca. Oke, udah lepas. Wih, masa saya 144. Ya, intinya sudah oke alatnya. Baik, begitu saja teman-teman cara memperbaiki alat tensi atau ukur darah. Yang di sini tadi keluhan awalnya itu apa ya, ada strip-stripnya tidak nyala. Sekarang sudah bagus, dan ternyata yang rusak hanya sebuah tombol atau micro switch-nya. Oke, begitu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih.